Waalaikumsalam. Ya silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Masuk. Terima kasih. Ya dengan Mbak siapa ya? Saya sendiri dengan Mbak Ika. Kabarnya bagaimana Mbak Ika sekarang? Alhamdulillah keadaan saya sudah sedikit membaik karena kemarin sempat terpuruk, Mbak. Ya. Mbak Ika tahu saya itu dari mana ya? Kebetulan saya tanya-tanya dengan teman saya di kantor yang satu pekerjaan dengan saya. Terus ada yang menyarankan saya untuk ke itu ada konselor namanya Pak Edi seperti itu lah. Terus saya datang ke sini menemui, alamatnya pun juga diberikan sama teman kantor saya. Gitu ya. Ya, jadi ini Mbak ya. Sebelumnya Mbak Ika sudah pernah melakukan konseling atau belum? Ini baru yang pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Jadi sebenarnya Mbak Ika ya. Jadi sistem konseling itu di sini itu kan bagaimana saya atau kita itu mencari solusi untuk permasalahan gitu ya. Jadi permasalahan Mbak Ika itu bisa kami coba membantu mencarikan solusi agar bisa ya kita bisa lebih keluar dari masalah yang kita hadapi gitu ya. Jadi seperti Mbak, konseling itu ada 4 azas. Azas yang pertama itu ada azas keterbukaan ya. Jadi keterbukaan di sini Mbak Ika itu bisa, kalau bisa itu bisa menceritakan masalahnya itu bisa terbuka agar apa? Agar kita itu sama-sama bisa mendapatkan solusi. Kita sama-sama, nanti saya juga berusaha bagaimana Mbak Ika itu mendapatkan solusi yang baik ya, bisa keluar dari masalah yang Mbak Ika hadapi. Yang kedua adalah azas. Jadi proses konseling itu Mbak ya, ada 4 asas Mbak. Asas yang pertama adalah kesukarelaan. Ya, saya tanya Mbak Ika itu datang ke sini atas keinginan pribadi atau ada dorongan dari teman-teman atau dari siapa gitu? Sebenarnya ada dorongan dari teman saya juga, tapi dalam diri saya memang saya berniat untuk melakukan konseling ini karena saya kan punya banyak masalah yang terpendam. Jadi saya memang berniat ingin kesini. Seperti itu. Nah, yang kedua, jadi kita ada azasnya namanya keterbukaan Mbak. Tadi ya, Mbaknya kan sudah ada asas kesukaraan, Mbak datang ke sini. Yang kedua ada asas keterbukaan. Fungsinya untuk apa? Kita sama-sama untuk mencari solusi. Jadi saya coba membantu masalahnya Mbak Ika agar semua masalah itu bisa terselesaikan. Yang ketiga itu ada namanya azas kenyamanan Mbak. Ya, jadi kenyamanan di sini itu ya dalam proses kita itu bisa nyaman, Mbaknya memberikan juga nyaman, dan di sini asas kenyamanan itu juga nanti berhubungan dengan bagaimana proses kita konseling. Ya, jadi kita nanti ada kontrak waktu ya. Jadi proses konselingnya tidak saling namanya itu tidak saling memberatkan. Saya juga pas free, Mbaknya juga pas free, jadi nggak ada tekanan gitu. Yang terakhir ada yang namanya kerahasiaan. Jadi kerahasiaan di sini Mbak Ika tadi dengan keterbukaan dan lain sebagainya itu di sini terjamin kerahasiaannya. Yang Mbak Ika silahkan cerita apapun, kami ada asas kerahasiaan. Rahasia ini adalah bisa dikasih pegang saya dan Mbak Ika dan juga Allah yang tahu tentang cerita atau masalah Mbak Ika. Jadi seperti itu, kita langsung aja Mbak Ika, kita untuk kenyamanan kita ada kontrak konseling Mbak ya. Kita hanya mempunyai waktu sekitar 10 menit. Bagaimana Mbak Ika? Iya, tidak masalah. Iya, nanti untuk masalah dari kekurangan atau nanti Mbak Ika butuh lagi bisa kita bicarakan nanti. Silahkan bisa hubungi kontaknya, nanti kita ngobrol untuk konfirmasinya. Ya, monggo dengan Mbak Ika untuk menceritakan. Ya, jadi saya seperti ini. Saya itu sudah punya hubungan sama pasangan saya sudah lama, tapi ya tahun-tahun kita jalani bersama tanpa ada masalah. Kemudian di tahun ketiga itu baru mulai ada suatu masalah besar dalam hidup saya, yaitu yang saya kenal pasangan saya itu dia orangnya sangat perhatian sekali, bahkan tidak pernah melihat saya atau ingin menyakiti saya. Tapi kenapa pada saat itu dia seakan berubah karakter. Saya tidak tahu apakah dia memang bersifat seperti itu atau memang sikapnya dia seperti itu, karena memang di tahun ketiga itu dia bekerja di lain kota.
seperti itu. Kemudian ya saya jalani tahun demi tahun sampai pada akhirnya saya itu menemukan kenyamanan lain pada laki-laki lain. Ya memang tujuan saya bukan untuk menyakiti, tapi saya juga butuh bahagia kan mas. Yang namanya perempuan pasti, perempuan mana sih yang kalau disakitin itu tenang, senang, bahagia itu kan nggak ada. Jadi saya mulai nyaman karena ada laki-laki yang memberikan kenyamanan kepada saya. Sedangkan saya meminta kenyamanan kepada pasangan saya itu hampir tidak ada waktu. Dan di sini saya itu mulai merasa apakah saya salah dengan langkah yang saya lakukan ini, sedangkan berkali-kali pasangan saya bilang kamu itu salah, harusnya kamu itu tidak seperti ini, tidak seperti ini. Sedangkan saya itu butuh kenyamanan, butuh kebahagiaan juga. Saya selama ini tertekan dengan yang pasangan saya lakukan kepada saya seperti itu mas. Jadi Mbak Ika itu merasa sudah berhubungan lama yang tadinya itu ada perubahan sikap dan Mbak Ika itu menemukan kenyamanan lagi. Iya, karena saya memang tidak pernah mendapatkan kenyamanan itu dari pasangan saya. Jadi Mbak Ika sekarang hubungannya dengan pacar ya, berarti ini suatu Iya, masih pacar. Masih pacar itu seperti apa hubungannya? Setelah Mbak Ika menemukan pasangan lagi. Ya tentu saja hambar ya, karena dia punya dengan wanita lain, sedangkan kalau saya meminta dia untuk menjauhi pasti alasannya dia cuma teman. Tapi giliran saya sendiri yang dekat dengan orang lain, dia selalu marah dan selalu menyalahkan sikap saya seperti itu mas. Mbak Ika itu nanti kedepannya hubungannya ingin seperti apa? Ya sebenarnya saya itu ingin lepas dari semuanya. Saya ingin menemukan jalan terbaik. Kalau semisal saya sendiri, saya sebenarnya ingin mensudahi hubungan ini karena saya merasa sudah sangat tertekan sekali. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana lagi karena dalam pikiran saya selalu terbayang kata saya salah dan saya salah seperti itu. Jadi saya tidak tahu lagi harus melakukan apa dan harus bertindak seperti apa. Saya itu sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya itu sebenarnya sedih. Mbak Ika ya. Ini Mbak Ika. Tadi Mbak Ika menyampaikan Mbak Ika itu ingin merasa putus, istilahnya makin baik. Nah, kenapa tidak dilakukan seperti itu? Mbak Ika tadi sudah menyampaikan Mbak Ika sudah menemukan lelaki yang lain. Nah, apa yang dirasakan Mbak Ika? Kenapa tadi bisa menyampaikan Mbak Ika itu mulai ada rasa salah, mungkin berat untuk melakukan itu kenapa Mbak? Karena dalam pikiran saya itu saya selalu salah dan saya bahkan selamanya akan salah terus. Semua yang saya lakukan akan salah semua. Saya tidak bisa berpikir secara positif. Jadi saya merasa untuk apa saya bertindak jika nantinya saya melakukan kesalahan lagi. Nah, Mbak Ika berarti merasa salah. Mbak Ika merasa salah nggak ketika melakukan itu? Sebenarnya saya tidak merasa salah. Mbak Ika coba berpikir, salah nggak ketika Mbak Ika dengan pasangan itu, Mbak Ika melakukan tadi seperti yang Mbak Ika lakukan ya? Itu salah atau tidak menurut Mbak Ika? Menurut saya tidak, karena memang sebenarnya saya nyaman karena ada orang lain yang memberikan kenyamanan itu. Gitu ya. Jadi seperti ini Mbak Ika, ya Mbak Ika kan tadi sudah adanya hubungan sudah lama, mungkin Mbak Ika sudah menemukan karakteristik dari pasangan Mbak, sudah terbuka, akhirnya menemukan yang baru kan gitu. Nah, coba Mbak Ika bayangkan, Mbak Ika kan juga ingin bahagia, ingin lepas dari yang temannya salah. Nah, coba Mbak Ika lebih, tadi katanya saya ingin mensudahi kan gitu. Nah, Mbak Ika itu kan dengan melakukan itu nggak pernah salah, manusia itu nggak pernah salah. Nah, coba tapi dengan kesalahan kita juga harus bisa berpikir mana yang lebih baik. Nah, Mbak Ika coba bisa menggali lagi, kenapa sih saya kok bisa merasa salah, kenapa saya kok merasa salah, padahal saya juga butuh bahagia ya. Mbak Ika juga butuh bahagia. Ya, saya butuh bahagia. Mbak Ika sudah menemukan kebahagiaan di orang lain, jadi sudah menemukan pasangan lain. Itu istilahnya
bagaimana Mbak Eka aja mengulang. Coba Mbak Eka dipikirkan lagi, bisa mengulang lagi Mbak Eka itu sudah apa namanya? Mana sih yang Mbak Eka itu bahagia? Apakah dengan walaupun hubungan lama itu tidak bahagia? Mbak Eka bisa menjawab. Apakah dengan kekasih yang istilahnya pasangannya baru menemukan titik buat mana bahagia? Mbak Eka coba dibaca lagi. Seperti itu Mbak Eka ya. Iya. Jadi saya mulai berpikir pada saat ini seperti yang Mas tadi katakan, manusia tidak pernah salah. Memang benar, saya juga memang tidak pernah merasa saya salah, hanya saja mungkin pikiran saya yang terlalu tertekan sehingga saya selalu memandang bahwa diri saya yang selalu salah, saya salah, dan saya salah. Saya mulai terbuka pikiran saya bahwa ya memang saya memang tidak salah, dan ya saya ingin bahagia. Jadi ya mungkin jalan terbaik saya ya untuk lebih baik mengakhiri ini dan melanjutkan kehidupan saya yang lebih baik lagi. Mbak Ika, karena tadi kan kita sudah ngobrol waktu 10 menit, ini sudah waktunya lebih ya. Kita cukupkan dulu, nanti kita bisa lanjut di lain hari. Sekarang kita saling konfirmasi, kita ada waktunya lama itu bisa ya? Iya, tidak masalah. Ya, Mbak Ika, kita potong dulu. Iya. Ya, itu aja Mbak Ika. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Mbak Ika. Ya, terima kasih. Iya.